Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Siddham, Om Anobhadra Kertawantu Wiswata. Pamearse umat Hindu, umat sedharma di seluruh Nusantara, ring Bali, ring rantau, ring luar Bali, piaden ring luar negeri, kecunduk malih sareng titiang ring channel Gede Mangku Lingsir. Bagi yang pertama kali menyimak channel ini, sebelum memulai silakan share yang memang perlu di-share, silakan like, subscribe demi kepentingan umat kita. Karena visi dan misi channel ini adalah untuk melabrak kata-kata mulut itu sebagai generasi Hindu, sebagai generasi muda, adik-adik, rekan-rekan, apang sing manepuan, ada nih takon, ada orang bertanya, setidaknya bisa menjawab sedikit demi sedikit tentang apa yang saya sampaikan, yang sudah saya upload di video-video saya. Suksema atau titiang, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sahabat YouTube, saudara-saudara saya yang dirantau, umat titiang yang di Sumatera, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Surabaya, saudara saya yang ada juga di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di daerah yang lain, dan juga saudara saya yang di Thailand. Terima kasih atas supportnya. Kemarin sudah dapat komen. Maaf bahasanya mungkin tidak semua saya mengerti, tapi saya yakin niatnya baik. Oke, untuk hari ini galah sane mangkin waktu hari ini saya akan membahas tentang masalah yang sering kita dengar menjadi sebuah ketakutan di masyarakat. Apakah itu? Itu adalah kata-kata kalau kita berbicara masalah yang namanya melik. Melik, kata-kata melik, ya, kalau itu kita dengar, pikiran kita akan berubah tidak pada semestinya. Satu, ada ketakutan. Dua, ada kegelisahan. Tiga, ada keraguan-raguan tentang tidak paham. Banyak yang sudah membahas tentang melik ini di YouTube, atau para pemangku, para penglingsir Druene, para sulingge, dan para narasumber yang lain tentang bagaimana sih melik ini gitu. Apakah semua fenomena-fenomena keanehan pada keluarga kita, terutama keponakan, anak, atau saudara, begitu ujug-ujug dikatakan melik? Maka dari itu, hari ini saya akan membahas khusus tentang masalah melik. Jangan melik ini dipakai sebuah ketakutan pada diri keluarga, pada diri kita, dan bagi orang-orang yang sudah memang dicoret atau dicolek itu beli melik gitu. Komang melik, made melik kone gitu. Jangan itu dipakai acuan untuk sebuah ketakutan. Perlu diketahui bahwa melik ini adalah sesuatu anugerah yang berbeda, yang memang dia terpilih untuk dilahirkan menjadi nak melik. Orang melik ini bukan berarti nanti kata orang nanti mati muda, nanti atau sakitan, nanti disenangi oleh orang yang tidak kelihatan itu modelnya. Mungkin di salah satu sisi ada benarnya, tapi kan belum tentu itu melik. Melik adalah proses sebuah karma yang memang kehidupan terdahulunya mungkin dia seorang sulingge, mungkin dia seorang pemangku, mungkin dia seorang spiritual, atau mungkin dulu seorang brahmana yang penukun Weda atau yang lainnya.
Karena untuk menjalani karma yang memang belum diselesaikan di dunia ini, makanya dia terpilih oleh Sang Yang Wenang dalam keluarga kita, dalam keluarga Bidadari, para sahabat, para rekan-rekan, umat sedharma, dicoretlah, dipilih bahwa akan membawa misi khusus lahir ke dunia dengan kata-kata melik. Ciri-ciri nak melik. Kengkeng sujatene ciri-ciri nak melik. Apa sing saling kaden, apa sing manan bedek-bedek apa kagak orang melik ya gitu. Jangan begitu. Mungkin saya berikan edukasi walaupun tidak lengkap. Ciri-ciri melik yang pertama, ada namanya sute, ada namanya sutamaya. Sutamaya ini orang melik. Dalam orang melik dalam sutamaya ini dia cenderung dikasih panugrahan lewat mimpi, yang mungkin orang lain tidak pernah mimpi seperti itu. Nah, modelnya jenis orang melik seperti adalah kategori sutamaya. Dia dikasih petunjuk lewat mimpi. Kalau emang dia masih anak-anak, dia menceritakan mimpi yang harusnya yang orang dewasa yang mimpi seperti itu gitu. Artinya itulah kelebihan orang melik di dalam kategori sutamaya. Dan yang kedua, ada juga melik dalam kategori ragamaya. Ragamaya ini orang melik yang dengan umurnya, dengan kapasitasnya, kehidupannya dia itu seharusnya belum pantas dia tahu bahwa ide betara dini ne melinggih, ide betara ne melinggih, ditauin nama-nama ide betara sana melinggih di pura-pura ini tanpa dia belajar, tanpa dia semedi, mungkin tanpa dia, artinya dia keluar dari dirinya sendiri bahwa dia tahu tanpa ada orang ngasih tahu, itu tahu dia bahwa itu betari ini melinggih di sini, betari ini, itu termasuk kategori melik ragamaya. Dan ada juga melik pranamaya. Pranamaya ini seseorang yang dikategorikan melik dalam kategori pranamaya. Dia seperti paranormal, contohnya seperti paranormal, cenayang, dia bisa melihat kehidupan yang akan datang. Contoh, mungkin tanpa sengaja anak kita atau saudara kita atau sahabat kita bisa gini, Dede bin Mani, Deje ngambah kamu, tuh. Jangan lewat ke sana pulangnya ya, nanti ada begini. Dia tahu itulah raga pranamaya, kategori melik pranamaya yang punya kelebihannya seperti itu. Ini melik dengan kelebihan yang positif. Mungkin dikaitkan ada juga beberapa melik yang negatif. Yang negatif ini bukan masalah sebenarnya, karena bisa ditaurin dengan pebayuhan nanti. Harus dapat titik pembayuhan tentang melik ini yang bisa kita laksanakan di griya salah satunya. Terus ada juga melik ini ada namanya ganda. Ganda ini sama artinya harum. Orang melik ini dengan kata-katanya, dengan tuturnya, dengan apa yang dia ucapkan itu sudah membuat orang itu seperti rasanya itu dari dia dengar bersuara aja sudah senang itu adanya. Itulah melik, termasuk melik juga namanya dia kategori ganda. Dan ada juga kategori sparsa. Sparsa ini sama juga apa yang disampaikan saya tadi, bisa melihat masa depan atau bisa melihat kejadian-kejadian yang belum terjadi, dia bisa lihat. Dan juga ada orang melik ini tanpa belajar, tanpa pernah membaca buku, begitu dia di suatu pura, dia bisa metrisanja, bisa memantra Weda, bisa memantra Sansekerta, dan yang lainnya yang kategori kok bisa gitu. Artinya itulah kelebihan melik-melik seperti ini. Dan kita tidak bisa lepas juga dari agama kita di Bali. Agama kita adalah agama, artinya agama rasa. Di samping agama rasa ada juga agama tirta juga disebut, dan
ada tradisi adat yang memang kuat sekali di agama kita di Bali khususnya. Contohnya di saat kita punya keluarga yang sudah melahirkan, sudah otona, kadang-kadang kita kan nyari balian tenung, balian pengrawos, untuk siapa sih sebenarnya yang numadin acerek niki, siapa yang ngide nasi turun ke marcepada kan gitu. Itu tradisi yang memang tidak bisa kita hilangkan. Untuk mentakon artinya ini ngide nasi itu memang tradisi gitu. Dan untuk masalah melik apang sing raga memponis ini melik sajan apa melik ini melik sing apa melik sajan, itu ada dua faktor yang berperan di sana. Satu, harus tetap kita konseling ke medis atau ke dokter psikologi, karena jangan dianggap ada aneh keanehan di anak kita, di keluarga kita, atau dikategorikan melik langsung memponis melik, jangan. Kedua, kita harus minimal ke sulinggih metaken, karena sulinggih lah yang bisa membayuh dengan karma terdahulu, dengan karma perbuatan dahulu. Apakah ini di saat membayuh juga sulinggih bisa menentukan, bisa tahu oh ini memang melik itu. Dan tanda-tanda melik secara fisik juga ada tanda-tandanya, seperti adengan yang tidak pantas pada tempatnya gitu. Ada tompel, dan ada kelebihan mungkin rambutnya, mungkin contohnya mungkin rambut gempel atau rambut yang dipotong, begitu dipotong dia sakit gitu, dia sakit nak cerik ini gitu. Itu termasuk melik, kategori melik ciri-cirinya. Dan tidak semua rambut gempel itu melik, enggak, mungkin bisa aja rambut gempel kita bikin dengan apa namanya kekinian, ini kan bisa dibikin gitu. Itu beda. Dan ada umpamanya jari-jarinya harusnya memang normal nih 10 jari kita, tapi di salah satu di ibu jari atau di kelingkingnya ini ada tumbuh jari walaupun nggak sempurna. Itulah tanda-tanda, termasuk tanda-tanda melik pada tubuh fisik yang bisa kita lihat. Dan itu memang ada dan terjadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan, Pak, anak saya melik, tapi saya sudah membayuh ke gereja, sudah meruat, sudah juga membayuh otonan gitu. Kenapa kok masih seperti ini anak saya? Saya kasih gambaran, untuk membayuh oton, meruat artinya membayuh untuk khusus untuk sang oke anak rare, teman-teman sahabat ini, walaupun di sana membayuh, tapi jangan lupa kita dipengaruhi oleh namanya wuku, dari Sinte sampai Watu Gunung, dari Wewaran, dari Ekeware sampai Sabtoware umpamanya. Dari masing-masing Ekeware sampai Sabtoware, dari wuku itu, dari Sinte sampai Watu Gunung tuh beda pemargi pemahayu, beda pemargi pembayuan tuh beda. Jangan, pujanya pun beda, tidak sama pujanya, dan bantennya pun beda. Lekat di Pahing kene bantene, kene pujane, lekat di di Wage begini, bantennya pujanya begini. Itu yang tahu adalah sulinggih yang kewenangan untuk meruat atane membayuh atane membalikan kemelikannya itu biar tidak terganggu dia dalam kehidupannya ke depan itu. Begitu. Kalau mau bayuh ini kan, membayuh melik ini kan untuk lebih memasukkan aura positifnya kepada dirinya berdasarkan karma wesana sane sang di bayuan ini, karma wesana sane sang melik niki, karena dia terpilih colek pamo istilahnya untuk melayani masyarakat. Bisa nanti jika dia kedepannya bisa jadi pemangku yang bagus, atau balian yang memang sidi atau sulunggih yang jandanya luar biasa, karena dia terpilih untuk itu melanjutkan karma yang terdahulu yang memang belum tuntas untuk dia jalani. Dan juga tidak dipungkiri atas keturunan dari leluhur yang terdahulu, meraga sane suci, meraga sane
patut sane ngambekang napi sane mawadan kepatutan dan kedarman nujuh pemargi berdasarkan sastra-sastra Weda yang ada, sastra-sastra semua yang ada yang memang dulu dia sudah jalani. Tapi memang ada rasa-rasa yang aneh melik kan nawang aja aneh sang sulunggi yang memang tidak bisa disampaikan kepada kebanyakan orang. Dan mungkin di suatu titik tertentu, di suatu hal yang berbeda tuh yang melik ini disenangi oleh roh halus dan sebagainya, kata kutip dan sebagainya. Itulah kewenangan sang sulinggi nanti yang menutup untuk lebih mengedepankan, lebih memasukkan energi aura positifnya ke dalam tubuhnya berdasarkan hari kelahiran, wewaran, buku yang ada pada dirinya. Dan pujunya pun berbeda, tata caranya berbeda, dari upakara-upakara apa saja yang disampaikan, yang disajikan itu berbeda dari kelahiran-kelahiran kita masing-masing. Karena kita tidak bisa lepas dari pengaruh buku, dari Sinte sampai Watu Gunung, dari Ekeware sampai Saptaware. Itu yang menyebabkan memang unik, Bali ini memang unik. Ruwe Binide tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang seperti ini. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata melik. Jangan pernah takut kita menjadi orang melik, jangan pernah gusar keluarga kita melik, jangan, karena itu suatu anugerah, harusnya kita berbangga, suatu anugerah yang memang terpilih orangnya oleh Sang Hyang Widi melalui manifestasi beliau, Sane Ngewenangan untuk melayani masyarakat, untuk membantu kehidupan masyarakat pada bidang-bidang tertentu. Itulah uniknya Bali yang mungkin di beberapa tempat jarang ditemui gitu. Mungkin dengan kata-kata melik ini mungkin juga termasuk anak-anak yang indigo, itu termasuk melik kategorinya, tapi bahasanya indigo. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang kata-kata melik. Walaupun tidak lengkap, tujuan saya ingin memberikan edukasi dalam artian sedikit pemahaman tentang melik biar tidak takut. Artinya melik ini jangan sebagai momok rasa ketakutan yang luar biasa. Bedek-bedek raga pahami apa sih melik itu kata-katanya. Makanya visi channel saya adalah melabrak kata-kata melik itu. Melabrak dalam bukan berarti untuk kita tidak taat beragama, kita tidak taat berupakara, kita tidak taat yang lainnya, karena melabrak apang benah pemargi ini gitu. Pemargi aneh-aneh mana yang kita pilih, mana yang kita jujur, tetap kita berdasarkan sastra agama, tatwa etika susila berjalan. Artinya apa sing ngulah-ngulah raga memargi nyemak pemargi nyemak upakara yang harus memang ini lain gininya, artinya biar tidak sia-sia tepat guna kan. Ampura ya wenten titiang mawicara dan patut amunike dumun endek istilah melik yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, sahabat YouTube, umat saya, rekan-rekan umat Hindu, umat sedharma di seluruh Nusantara. Akhir kata memang tidak ada yang sempurna, manusia adalah terbatas. Kita sebagai manusia tidak bisa mengatakan diri kita lebih, karena kelebihan kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, milik itu Sang Hyang Widi Wase. Kita semua hidup menjalani karma kita masing-masing. Tetap berbuat baik, tetap ulas asih, untuk ikhlas dalam apapun kita lakukan. Om Dirgayusa Paripurna Yonama Swaha. Om Santi 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 Om. Rahayu untuk kita semua.